audiovisual, tidak dimaksudkan untuk mengambil perangkat audiovisual. Sementara dari saksi Irfan Widianto, dilihat dari fungsi reskrim, yaitu mengambil untuk diserahkan kepada penyidik, dalam hal ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menimbang bahwa oleh karena orang yang diperintahkan untuk melakukan cek dan amankan adalah saksi Irfan yang bertugas di Bareskrim Polri, maka perintah yang diberikan saksi Hendra Kurniawan melalui terdakwa kepada saksi Irfan adalah perintah di luar kewenangan saksi Hendra Kurniawan selaku Karo Paminal. Karena di dalam surat perintah tersebut tidak terdapat dokumen adanya koordinasi antara Biro Paminal dengan Bareskrim Polri dan atau keterangan yang menjelaskan adanya perintah dari pimpinan saksi Irfan dalam hal ini adalah Kabareskrim Polri. Menimbang bahwa apakah perintah terdakwa di luar kewenangan tersebut telah dilakukan dengan sengaja atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, bahwa saksi Hendra Kurniawan pada waktu diperintah Verdi Sambo untuk mengamankan DVR CCTV telah menunjuk saksi Ari Cahya sebagai orang yang akan menjalankan perintah tersebut. Dan saksi Ari Cahya telah memerintahkan saksi Irfan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Verdi Sambo. Saat pada tanggal 9 Juli 2022 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan, saksi Irfan Widianto menghadap terdakwa. Kemudian terdakwa memerintahkan saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV sekitar Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Terdakwa mengetahui bahwa saksi Irfan adalah anggota dari saksi Ari Cahya yang berasal dari Bareskrim Polri, bukan anggota dari Biro Paminal. Sehingga majelis hakim menilai ada pengetahuan dan kehendak terdakwa saat memerintahkan saksi Irfan Widianto yang bukan personel organik Biro Paminal Polri. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sistem elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa pengertian sistem elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian sistem elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian sistem elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan memilih frasa menyebarkan karena kata frasa menyebarkan memiliki korelasi dengan pengertian frasa mengirimkan. Menimbang bahwa untuk mempertegas adanya korelasi pengertian frasa menyebarkan dan mengirimkan tersebut, majelis hakim akan menilik pengertian menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana kata menyebarkan berasal dari kata menyebar yang mempunyai arti 1. Menghamburkan atau menyiarkan, misalnya kabar dan sebagainya, menabur, benih dan sebagainya. 2. Membagi-bagikan atau mengirimkan dan seterusnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kata menyebarkan atau menyebar memiliki pengertian diantaranya adalah menyiarkan atau mengirimkan. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Dr. Andi Widiatno SH, Eskom, MH, DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, tak ubahnya seperti kamera. Menimbang bahwa adapun pengertian CCTV atau Closed Circuit Television adalah berawal dari singkatan CCTV itu sendiri, yaitu Closed Circuit Television atau televisi jaringan tertutup. Maka CCTV merupakan rangkaian atau jaringan televisi di dalam suatu jaringan tertutup di mana tayangan yang disiarkan atau dikirimkan hanya terbatas di dalam jaringan tertutup tersebut dan tidak disiarkan secara terbuka di luar jaringan tertutup yang telah terbentuk. Menimbang bahwa saksi Jung Chiu Fung alias Afung dan Supardi alias Anto dalam keterangannya menyatakan bahwa hasil rekaman perangkat DVR
yang terpasang di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 hanya berasal dari kamera-kamera CCTV yang terhubung dalam jaringan tertutup pada DVR itu sendiri dan tidak disiarkan atau dikirimkan keluar dari jaringan CCTV dan DVR dimaksud. Menimbang bahwa dengan demikian DVR CCTV yang diambil saksi Irfan Widianto dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan informasi elektronik keluar dari jaringan tertutup CCTV dan DVR, sehingga DVR CCTV tersebut tidak dapat digolongkan sebagai sistem elektronik. Menimbang bahwa oleh karena DVR CCTV tidak memiliki kemampuan menyebarkan semua tersebut dalam salah satu alternatif pada frasa sistem elektronik, maka unsur ketiga melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer, dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primer tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidiar, melanggar pasal 48 Jungto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Jungto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. 3. Dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Menimbang bahwa unsur ke-1 setiap orang dan unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dalam dakwaan pertama primer. Sehingga majelis hakim cukup mengambil alih unsur ke-1 dan kedua yang telah dinyatakan terpenuhi tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan pertama subsidiar ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Menimbang bahwa informasi elektronik berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi dan atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa pengertian informasi elektronik tersebut di atas bersifat alternatif, artinya manakala salah satu frasa dalam pengertian informasi elektronik tersebut terbukti, maka dengan sendirinya keseluruhan pengertian informasi elektronik tersebut terpenuhi. Menimbang bahwa terkait alternatif dalam frasa tersebut di atas, majelis hakim dengan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan terkait DVR CCTV yang berisikan tentang video rekaman, maka dipilih frasa gambar dari CCTV, frasa gambar dari informasi elektronik tersebut di atas. Menimbang bahwa video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi. 2. Rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi. Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengertian video menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video adalah tampilan visual yang merupakan hasil olahan secara elektronik terhadap rekaman rangkaian gambar, sehingga tampilan di dalam rangkaian gambar tersebut tampak bergerak menjadi gambar hidup. Dan karena perkembangan teknologi, maka proses pengolahan rangkaian gambar tersebut dapat dilakukan secara analog atau secara digital. Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 di atas,
yang menyebutkan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada gambar. Maka majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa video dikategorikan sebagai informasi elektronik dengan dasar pemikiran bahwa video adalah kumpulan gambar yang dibuat atau direkam secara elektronik, kemudian dirangkaikan melalui proses pengolahan elektronik menjadi tampilan gambar hidup yang dapat ditonton melalui televisi atau alat sejenis televisi. Menimbang bahwa saksi Ferdi Sambo, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, Arif Rahman Arifin, dan Ridwan Soplanit dalam keterangannya menyatakan bahwa pada tanggal 11 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo menanyakan DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan kepada saksi Cuk Putranto yang ternyata sudah diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga saksi Cuk Putranto diperintahkan untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut untuk dilihat dan dikopi. Bahwa atas perintah tersebut, saksi Cuk pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil dan kemudian meminta saksi Baikuni untuk mengkopi dan melihat sebagaimana diperintahkan saksi Ferdi Sambo. Namun saksi Baikuni hanya mengkopi dan menyerahkan flash disk tanpa melihat hasil rekaman tersebut. Sehingga saksi Cuk dengan mengajak saksi Arif yang saat itu mereka sedang berada di Kompleks Polri Duren 3 menonton rekaman DVR CCTV bersama saksi Ridwan Soplanit di teras rumah saksi Ridwan Soplanit yang ternyata di dalamnya berisi video rekaman yang menggambarkan Joshua masih dalam keadaan hidup saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinasnya pada tanggal 8 Juli 2022. Menimbang bahwa rekaman video dari DVR CCTV tersebut adalah bagian dari frasa gambar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.